Jadi pas gue dapat penolakan dari beberapa sales itu, gue jadi berpikir, aha, gue jadi berpikir lucu gitu loh. Maksudnya mereka berarti nggak menghargai gue, atau nggak melihat gue sebagai seseorang, nggak melihat gue sebagai peluang. Peluang untuk apa? Ketika dia bikin video sama gue, nomor handphone gue cantumin, otomatis kalau ada customer yang mau beli mobil akan telepon dia dan segala macam. Mereka nggak melihat itu. No offense sih, gue nggak tersinggung, tapi gue justru jadi heran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat. Yang sakit semoga segera sembuh. Yang lagi berjuang cari kerjaan semoga dapat kerjaan. Yang lagi pengen resign jangan dulu, tahan dulu. Oh ya, ini ngomong-ngomong ada kaitannya sih. Jadi kemarin gue dapat WA hari Sabtu pagi, kayak gini bunyinya. Kaget loh mas, tiba-tiba kenapa kok resign dan segala macam. Terus ada beberapa teman yang bilang, mas gue kenapa resign? Nggak sayang apa capek bangun karir terus ditinggal gitu aja, apa nggak pengen jadi kepala cabang dan segala macam. Ya betul, saat video ini sudah ditayangkan berarti memang gue sudah fix resign. Gue udah tidak terikat kerja dengan dealer apapun, brand apapun saat ini. Jadi hitungannya nih ya, dalam kurun waktu 2 tahun gue dari resign sebanyak 3 kali. Emang bisa ya semudah itu move on? Ya oke, mungkin kalau bagi yang nanya kenapa bisa 3 kali, yang pertama itu kan memang gue resign dari Auto 2000 setelah 13 tahun, itu sekitar Desember 2021. Gue singkat cerita gue ceritain ya. Jadi dulu gue resign itu awal mula adalah karena dapat tawaran dari Hyundai Goa dulu. Lalu pada saat waktu itu belum buka-buka, gue apply lamaran, belum dipanggil. Akhirnya gue dapat tawaran dari dapat info sih tepatnya dari Bang Helmi, itu Hyundai Arista. Gue apply, ya kan. Waktu itu gue nggak yakin bisa di approve, gue nggak yakin bisa keterima. Alhamdulillah ya, maksudnya berkat channel YouTube gue tuh kayaknya gue bisa menyampaikan apa yang ada di pikiran gue, sehingga pada saat interview sama Ibu Inge lancar, alhamdulillah langsung keterima. Waktu itu gue diinfo adalah gue keterima di Arista langsung. Ya menurut gue tesnya tuh kok mudah banget gitu loh. Ya mungkin rezeki gue aja gitu loh. Waktu itu gue sempat survei segala macam, jalannya oke dan segala macam. Akhirnya gue ambil, cuman bertahan 5 bulan. Kenapa? Karena banyak hal ya. Jadi ada beberapa ya, kayak misalnya jarak tempuhnya terlalu jauh. Rumah gue kan Ciledug, Depok itu sehari 38 kilo, PP 76, gue nggak sanggup lagi. Ditawarin untuk pindah kosan atau ngekos di situ juga gue mikir udah kayak enggak deh. Karena memang waktu itu gue memang planning untuk menjadi content creator gitu. Gue resign lah akhirnya cuman bulan 5 ya. Hubungan gue baik-baik aja sampai sekarang sama dealer sana. Bahkan nanti gue bakal bikin review di sana. Lalu kurang lebih sekitar 2 minggu sampai 3 minggu gue nganggur. Gue dapat job lagi, tawaran di yang lama, karena sebelumnya dia nawarin gue Hyundai Goa kan di Supermall Karawaci. Gue ambil sampai bertahan 1 tahun 4 bulan. Plus minus bekerja di sini sebenarnya gue udah planning bahwa umur gue tuh sudah segini, jadi gue harus planning. Jadi tiap kali gue melakukan sesuatu gue planning. Dan lu sadar gak sih kalau ketika lu punya mimpi dan mimpi itu lu pendem, suatu saat mimpi itu akan pasti akan bangun. Serius, rencana mau full jadi content creator tuh memang. Jadi tiba-tiba kayak masih trigger gitu lagi, ini bangun lagi. Gue yang dulu pengen full dan ini memang harus gue ya sesuai apapun gue yang gue sampaikan kepada ini. Sesimpel apa, sesimpel kalau gue udah coba, gue akan trial 6 bulan sampai 1 tahun. Kalau memang tidak sesuai harapan gue, tinggal ngapain? Tinggal cari kerja lagi. Sesimpel itu. Itu termasuk kayak kalimat kuat yang gue tangkap gitu loh. Itu omongan dari Mamira, salah satu rekan kerja gue dulu di IF. Dulu pada saat pas gue kerja di IF, mau ngelamar kerja di Auto 2000, gue tanya sama Mamira, Mbak Mira, kok keterima kerja mbak di dealer mobil? Tapi jualan mobil kan susah mbak, harganya mahal ratusan juta. Mbak Mira cuma ngomong, gue umur lu berapa? Segini mbak. Ya udah, gue masih muda. Kalau lu nggak nyaman, nggak cocok, lu tinggal cari kerja lagi. Simple kan? Kadang-kadang kita tuh terlalu takut dengan pemikiran kita yang sebenarnya tuh kita tuh capable, kita punya skill. Apalagi kayak sekarang gue punya skill yang memang tidak semua orang bisa, dan gue juga nggak bilang gue ahli, tapi gue mau belajar. Makanya di umur gue yang sudah 40 tahun ini gue masih rajin tuh mengelola YouTube, TikTok, Instagram, snack video, bahkan blog semua gue kelola sendiri. Gue ngedit bisa sendiri, cuman kebetulan per Juli ini gue dibantu sama tim gue namanya Radit.
ya kita sistem partner lah ya. Jadi memang kita sistem partner, gue suka apa namanya hasil karyanya dia, ya kita satu visi misi udah sama, ya sudah. Gue Radit aja sudah rela freelance, rela resign dari kerjanya untuk full jadi editor, dan gue masih kerja tempat lain, mau nggak mau gue harus memilih. Jadi saya reminder buat teman-teman siapapun itu, nggak usah pikirin deh FOMO, YOLO ya, nggak usah. Gue resign bukan karena gue merasa you only live once atau fear of missing out gitu, enggak. Gue punya statement yang bagus dari Muda Cuma Sekali, Om itu, gue lupa nama aslinya siapa. Dia punya prinsip muda cuma sekali, betul. Masa muda itu kan cuma sekali. Kalau masa muda itu enaknya apa? Kalian masih single misalkan ya, masih single, kalau yang masih single ya, tenaga masih kuat, pola pikir masih fresh, nggak mageran, easy going. Kenapa kalian nggak maksimalkan ini untuk meraih atau mengejar cita-cita atau mengejar skill, nambah skill dan segala macam. Gue pun sekarang udah setua ini, gue juga nggak males gitu, nggak males untuk belajar hal-hal baru kayak gitu loh guys. Jadi memang gue harus action kayak gitu loh. Kalau misalkan ada yang ngomong Mas Teguh sih enak, passionnya memang di konten, gak passion di konten. Mungkin kalau kalian tahu saya dari dulu, saya orangnya aslinya tuh pemalu, saya nggak bisa bicara nih, kayak bicara di depan umum kayak ini, nih di depan kamera aja gue pakai teks sebenarnya. Gue pakai teks, tapi teks ini udah gue pikirin ya, gue pakai teks serius. Jadi gak ada yang nggak mungkin gitu loh, gak ada yang nggak mungkin. Dan kalau boleh jujur sebenarnya adalah ketika aku melakukan sesuatu itu harus mendatangkan 3 hal nih. Misalnya nih, gue melakukan A, itu harus dapat, kalau nggak dapat duit, dapat relasi, atau dapat experience. Harus ada 3 hal ini. Kalau nggak dapat 3 hal ini ya gue ngapain gitu loh. Misalkan ya gue mabok-mabokan itu mendapatkan apa? Mungkin experience doang, tapi udah cukup sekali. Misalkan gitu, gue main judi ngapain? Mendatangkan uang belum tentu. Bisa juga sih, tapi belum tentu. Ya kan? Kayak gitu aja sih, sesimpel itu. Kalau gue traveling itu mendapatkan apa? Experience, bisa dapat relasi. Jadi gue pakai prinsip ini untuk melakukan hal-hal apa, untuk menilai hal itu harus gue lakuin apa enggak. Dan berkonten ini banyak banyak hal. Mendatangkan uang iya, relasi iya, experience iya, dapat 3 hal. Makanya gue harus action gitu loh. Jadi jujur aja pada saat gue jadi SPV, hasrat untuk mengonten itu gue sedikit berkurang. Kenapa? Karena kayak itu gue harus jaim gitu loh. Bayangin ya, gue di event Gias, IMS tuh gue selalu tampil dan segala macem. Itu tuh suka kayak ada yang ngeliatin, pasti rajin banget sih konten mulu, tapi lebih kayak mencibir ya, bukan salut ya. Gue bukannya apa namanya suzon ya, tapi itu yang terpancar dari mata mereka. Tapi apakah saya peduli? Tentu tidak. Jadi gue nganggep tuh mereka nggak terlihat lah, invisible. Pokoknya yang penting gue ngonten dan konten gue bermanfaat buat orang, ya gue anggap itu udah cukup deh. Syukur-syukur kalau memang ada transaksi dan alhamdulillah banyak banget yang transaksi dari per-YouTubean gue, dari TikTok, dari IG sih, alhamdulillah. Jadi berarti memang tontonan video yang gue tampilin itu memang menghibur orang dan memang bermanfaat. Jadi setelah mengabdi sekitar 1 tahun 4 bulan di Hyundai Goa, gue putuskan ya memang harus memilih sih. Hidup itu pilihan kan, take it or leave it. Gue orangnya cukup keras sih, jadi memang gue dibujukin dan segala macam. Mas sayang, tunggu sampai akhir tahun nggak bisa. Jadi memang ketika gue apinya sudah nyala, jangan dipademin. Kalau dipademin nanti gue khawatir adalah gue stuck di sini gitu loh. Dan gue rasa kalau misalnya dalam 1 tahun 4 bulan ini menurut gue ya tidak ada perkembangan secara signifikan, baik di karir maupun di finansial gue ya, gue pikir ya gue harus mengambil langkah sih. Kalau misalnya ditanya ada apa sih mas alasan kuat, yang pertama alasannya tuh gue pengen menjadi pribadi yang amanah. Gue itu digaji sama perusahaan untuk mengerjakan job desk sebagai sales professor. Jadi memang gue gak bertanggung jawab untuk kayak digital marketing dan segala macam, tapi itu udah jadi satu bentuk satu bundling lah dengan pekerjaan ini. Jadi gue harus promosiin dealer, harus promosiin tim gue, bagaimana cara mencapai target yang ditetapkan perusahaan gitu loh. Gampangnya tuh gue harus development people. Jadi gue sukses kalau anak-anak gue sukses. Dan sehingga gue berpikir daripada waktu gue habiskan untuk brandingin dealer, no offense ya, daripada waktu gue habis brandingin dealer, brandingin brand, kenapa gue nggak habisin waktu gue yang nggak seberapa ini ya, kenapa nggak gue habisin untuk branding diri gue sendiri, platform gue fokusin gitu loh. Karena gue akan jadi pribadi yang nggak amanah ketika gue digaji sama perusahaan tapi gue mengerjakan sesuatu hal yang lain. Misalnya nih, kerja gue jam 10 sampai jam 6 sore. Misalnya nih, di sela-sela jam 8 pagi gue bikin video brand lain. Etis nggak?
sangat gak etis kan gitu loh, ya kan. Jadi gue merasa kayak nggak amanah gitu loh. Apalagi kalau misalkan gue banyak brand-brand yang hire gue sebagai kayak promosiin produk tersebut dan segala macam, nggak enak lah kayak gitu. Gue bahkan pernah waktu itu dituduh double agent ya. Ya gue sih nggak tersinggung, cuman kaget aja gitu loh. Jadi ternyata exposure yang gue kasih selama ini itu tidak akan bisa dinilai, ya nggak bisa dinilai, nggak bisa diukur, karena yang diukur nanti adalah hasil akhir, angka penjualan dari tim gue kayak gitu loh guys. Jadi pada akhirnya kan gue harus milih apa gue mau tetap bekerja di sini atau fokus di perkontenan. Jadi gue bukan orang yang sempurna, bukan supervisor yang bagus, bukan yang jualannya bagus banget, enggak, tapi gue mencoba seimbang, karena menyeimbangkan dua hal ini kan agak susah ya. Pekerjaan seimbang, konten seimbang tuh agak susah. Pada akhirnya gue cuma punya prinsip harus memilih, karena semua pasti ada jalannya, pasti ada rezekinya gitu sih. Jadi insya Allah bismillahirrahmanirrahim, semoga jalan yang saya pilih ini lancar. Yang kedua, ruang lingkup yang terbatas. Misalnya gini ya, dulu gue di Auto 2000 Puri itu dealernya gede, jadi kok buat bikin konten tuh enak banget, bebas banget, mau bikin test drive segala macam enak banget ya kan. Dan brandnya kan bukan brandnya ya, tipe-tipe mobilnya kan banyak banget. Jadi dalam satu hari gue nggak bakal kehabisan konten, tinggal kuat-kuatan aja fisiknya gitu loh. Jadi bener-bener tuh bebas banget, ruangnya tuh gede banget lah ibaratnya. Pas pindah ke Arista, dealer juga, tapi memang nggak segede Auto 2000, ya cuman terbatas Hyundai doang. Dan jujur pada saat gue pindah dari Toyota ke Hyundai, views gue dulu 1 bulan tuh sekitar 1 jutaan, berubah paling 200-300 ribu. Agak shock sih memang, tapi gue berhasil. Sebelum gue pindah ke Hyundai kan gue sudah riset, ada nggak beberapa orang yang memang fokus di perkontenan untuk marketing. Ternyata memang nggak ada, sehingga alhamdulillah lancar. Lalu pada saat pindah ke Supermall Karawaci, ini dealer kan city store ya, ini lebih terbatas lagi guys. Bayangin loh, jadi gue buat bikin video itu harus izin mall, terus kayak masuk tuh nggak boleh dari pintu depan, harus masuk dari loading dock, masuk dari jam 10, aktivitasnya terbatas banget gitu loh. Dan pada saat mau bikin review komparasi, tidak bisa, karena di lingkungan mall, di situ nggak ada tenan Toyota, nggak ada tenan lain, jadi nggak boleh. Jadi buat gue pribadi, ini sudah ngebatasin lingkup gue. Jadi di sini buat gue pribadi udah cukup, oh ya udah mentok nih, ini udah nggak bisa diapa-apain lagi, ya kan? Ngerti kan? Jadi memang gue terbatas di sini. Alasan ketiga ini alasan yang menurut gue paling kuat, yang bikin gue makin yakin memang gue harus move on, gue harus resign segera mungkin gitu loh. Gue mau berada di lingkungan yang menghargai dalam hal bukan soal duit atau bukan soal apa ya. Jadi kayak gini loh, pernah suatu kali gue ngajak tim gue buat bikin video YouTube. Teman-teman tahu lah ya, gue bikin channel YouTube, gue bikin review gitu maksudnya. Gue bikin review misalnya sama si Sheila atau sama Rika, itu kalau ada prospek saya kasih nomor handphonenya si Rika di situ kan, atau si Sheila, ya kan, atau kayak misalkan siapalah gitu loh, Dugo misalkan ada. Jadi pas gue dapat penolakan dari beberapa sales itu, gue jadi berpikir, gue jadi berpikir lucu gitu loh, maksudnya mereka berarti nggak menghargai gue atau nggak melihat gue sebagai seseorang, nggak melihat gue sebagai peluang untuk apa? Ketika dia bikin video sama gue, nomor handphone gue cantumin, otomatis kalau ada customer yang mau beli mobil akan telepon dia dan segala macam. Mereka nggak melihat itu. No offense sih, gue nggak tersinggung, tapi gue justru jadi heran gitu loh. Why gitu loh. Sementara di luaran sana itu ada beberapa, nggak banyak lah, ada beberapa yang Pak kapan dong bisa collab sama saya, bisa bantu dong review, karena mereka nggak tahu kalau gue supervisor. Mereka mikirnya adalah gue reviewer gitu loh, jadi gue bisa di endorse gitu loh. Jadi sampai suatu titik itu tuh gue makin yakin bahwa memang oh iya, gue kayak berada di tempat yang salah deh ini gitu loh. Jadi disitulah gue berpikir, karena bagaimanapun misalkan ya gue kerja di company ini, perusahaan ini ya, mau exposure, kalian tahu nggak apa yang gue pakai semua ini? Jadi gue sekarang nih, gue pakai kamera itu mirrorless Sony, ya kalian bisa cek sendiri lah. Dulu gue beli sih lumayan mahal, 18-an jutaan gitu kan. Gue pakai kamera itu, gue udah pakai tripod, gue beli ini MacBook, gue pakai ini, ya kan, gue pakai iPhone, gue pakai GoPro ada 2 bahkan, mic yang gue pakai ini juga nggak murah, 1,5 juta. Gue pakai Saramonic juga. Jadi memang gue tuh punya effort banyak, gue tuh sangat loyal ya. Buat apa sih? Ini buat support kerjaan gue gitu loh. Dan ini semua tidak bisa diukur, dalam artian
Yang diukur nanti adalah hasilnya nih. Hasil dari penjualan, dari tim, target tim. Mau digital gue bagus banget, tapi kalau gue punya tim lempem, angkanya nggak ada, ya susah gitu loh. Balik lagi di sini. Jadi gue mikir, daripada waktu gue pakai untuk ngebantu orang yang nggak mau dibantu, ya kan? Kenapa effort gue ini nggak gue pakai untuk full bantu diri gue sendiri, ya, mengembangkan si perkontenan gue ini lagi. Apalagi gue pernah ketemu sama beberapa youtuber tuh kayak Grit Otto, ada Carvaganza, ada Mamang Ican. Terakhir tuh Mamang Ican, even dia pakai handphone doang, tapi menurut gue is okay karena namanya udah bagus, mau pakai apapun juga sama aja. Tapi dulu gue juga sama, gue mau, kalau misalnya kalian mau bikin konten ya, mikirin aduh gue nggak punya alat dan sama macam, guys, itu bukan alasan. Yang penting itu adalah isinya. Kayak sekarang gue pakai kamera karena ya daripada kamera gue mau bazir, gue juga pengen bikin kualitas video yang bagus juga, yang lebih enak dilihat gitu loh. Jadi si Om itu cuma bilang, gue nanya kan, Om bisa nggak sih gue hidup dari perkontenan? Bisa sih, tapi kalau setengah-setengah mendingan nggak usah. Jadi kalimat itu juga makin bikin tambah gue yakin gitu loh, bahwa memang gue percaya the power of focus, the power of consistent, the power of kepepet itu udah paling the best deh gitu loh. Jadi daripada kalian pusingin ya, you only live once ya kan, fear of FOMO itu kan, lebih baik kalian pikirin deh, muda tuh cuma sekali, kenapa kalian nggak habisin waktu capek kalian di sini? Jadi nanti masa pensiun, masa tua kalian ya pengen nikmatin. Dan di sini saya udah mau mengumumkan, menegaskan buat teman-teman semua yang nonton ini, brand apapun kalian, insya Allah saya akan mencoba lebih netral tiap kali bikin review. Jadi nanti teman-teman yang mau kerjasama, mau collabs, mau di review, ya saya sudah terbuka. Jadi kalau kayak kemarin kan, oh terbatas, harus komparasi, oh harus Hyundai doang, harus Toyota doang, ini sekarang nggak bisa gitu. Jadi gua harus all brand ya. Jadi mau Mitsubishi, Honda, Daihatsu, apapun, ya kan. Gue mencoba bikin review senetral mungkin. Ya gue akan memberikan dari sisi customer yang dibutuhkan mobil itu apa. Misalnya nih, alasan kenapa harus beli Ras, alasan kenapa harus beli Veloz, atau misalkan alasan kenapa harus lebih pilih Terios, atau kenapa harus pilih Suzuki, kenapa harus pilih Daihatsu Sigra, kenapa. Jadi gue mencoba nanti memberikan dari beberapa sudut pandang, karena gue pengalaman di dunia sales kan 15 tahun. Jadi nggak sekedar saya bikin review sama kalian terus yang penting saya dibayar, habis itu udahan, enggak. Tapi saya memberikan nanti manfaat yang lain gitu loh, benefit seperti itu. Jadi teman-teman dari sales manapun, dimanapun kalian berada, gue punya salah satu cita-cita adalah gue pengen keliling Indonesia, keliling showroom. Ya sederhana aja, cita-cita saya adalah saya pengen kalau misalkan pulang kampung nengokin ibu kapan aja. Kalau gue masih kerja kan agak susah ya teman-teman ya. Ya sekian dulu video dari saya, kurang lebihnya kalau misalkan ada salah-salah kata saya ucapin mohon maaf lahir batin. Terima kasih selama ini yang teman-teman sudah support channel saya. Kalau belum follow, jangan lupa follow Instagram saya @teguhdaku, TikTok saya juga sama. Kalau belum subscribe channel ini, subscribe juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.